Pemirsa, 5 tahun terakhir kinerja Kejaksaan Agung mendapat apresiasi positif dari publik. Kejaksaan Agung dinilai berani menyidik dan menuntut beberapa kasus mega korupsi dengan nilai kerugian ratusan triliun rupiah. Hal itu membuat jabatan Jaksa Agung di masa transisi kepemimpinan nasional menjadi krusial dan menuai perhatian publik. Akankah Kejaksaan Agung ke depannya masih meneruskan langkah berani seperti yang dilakukan 5 tahun terakhir? Berdasarkan temuan terbaru Survei Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan berada di angka 69%. Angka tersebut menempatkan kejaksaan kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Kejaksaan Agung di bawah Presiden 69%. Kejaksaan banyak terobosan beberapa tahun terakhir berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dan mungkin itu diapresiasi oleh publik. Jika menilik kinerja Kejaksaan 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memang sejalan dengan survei indikator. Hal itu terbukti dari sejumlah perkara mega korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebut saja beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, seperti kasus Jiwasraya, kasus Joko Chandra yang menyeret Jaksa Pinangki, kasus TPPU Dana Reksa Sekuritas, lalu kasus importasi tekstil, serta kasus-kasus yang nilai kerugiannya mencapai belasan hingga ratusan triliun, seperti kasus korupsi minyak goreng, kasus korupsi Duta Palma, dan terakhir kasus korupsi timah. Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, Hipnu Nugroho, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang tidak tebang pilih. Terlebih saat ini Kejaksaan juga tak hanya menghitung kerugian negara, tapi juga kerugian perekonomian negara. Wah, Jaksa Agung sekarang ini ada terobosan baru. Terobosan yang selama ini hanya meminta pada hakim menghitung kerugian negara, sekarang mencoba kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu kerugian sistem yang sulit untuk perbaiki karena butuh waktu, butuh biaya, butuh kearifan lokal, butuh kebersamaan dan sebagainya. Sudah tentu langkah berani yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu patut diteruskan. Hal itu pun mengakibatkan pengisian jabatan Jaksa Agung menjadi krusial di tengah transisi kepemimpinan nasional. Pada Februari lalu, Mahkamah Konstitusi mengingatkan agar posisi Jaksa Agung benar-benar dilepaskan dari pengaruh politik melalui putusan MK terhadap uji materi Undang-Undang Kejaksaan, yang menegaskan seorang Jaksa Agung haruslah 5 tahun sudah lepas dari kepengurusan partai politik, terhitung hingga diangkat. Sementara itu, merespon kepercayaan publik atas kinerja Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan dari pusat hingga daerah untuk menjaga kepercayaan publik dengan terus berinovasi dan bekerja dengan hati nurani, serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalitas dalam setiap tindakan. Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang menjadikan kejaksaan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. Ingat, yang paling dipercaya. Jangan nodai, jangan kau hianati kepercayaan masyarakat ini. Ingat, kita harus terus berinovasi dan mengembangkan diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.